Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai mekanisme sistem kerja jantung, sistem tekanan darah, cardiac output, dan volume sepunjuk. Video ini dibuat sebagai bagian dari tugas mata kuliah fisiologi dengan dosen pembimbing Dr. Sri Widiastari. Sebelum kita masuk ke pembahasan, mari kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mulai dari saya Fuad Nurmandaya. Saya akan menjelaskan tentang sistem konduksi jantung. Saya Umar Pratama, saya akan menyampaikan materi tentang mekanisme kerja jantung. Saya Kania Indah Ramadhani akan mempresentasikan mengenai sistem tekanan darah. Saya Alia Puratu Ainirofi akan mempresentasikan tentang volume sepunjuk. Saya Faizah Okiora juga akan mempresentasikan mengenai cardiac output. Baiklah, tanpa berlama-lama kami akan masuk ke pembahasan. Jantung adalah organ vital yang memompa darah ke seluruh tubuh manusia. Fungsi jantung memompa darah ke seluruh tubuh, menampung darah setelah organ paru-paru membersihkannya, membawa oksigen ke seluruh tubuh, dan membersihkan tubuh dari karbon dioksida. Mekanisme kerja jantung adalah berulang-ulang dan terus-menerus, yang disebut dengan siklus jantung atau denyut jantung. Jantung berkontraksi untuk mengosongkan isi jantung, lalu berelaksasi untuk mengisi darah. Lalu ada proses kerja jantung, yaitu darah dengan kadar oksigen rendah dari seluruh tubuh diterima oleh serambi kanan melalui vena cava. Darah dipompa dari serambi kanan ke bilik kanan melalui katup trikuspid. Darah dipompa dari bilik kanan menuju paru-paru untuk pertukaran karbon dioksida dengan oksigen. Darah yang kaya oksigen dipompa masuk ke serambi kiri melalui vena pulmonalis. Darah dipompa dari bilik kiri ke seluruh tubuh melalui aorta. Sistem listrik kerja jantung. Jantung memiliki sistem listrik khusus yang disebut dengan sistem konduksi jantung. Sistem ini mengendalikan laju dan irama detak jantung. Kemudian ada otot jantung. Otot jantung merupakan gabungan dari otot lurik dan otot polos. Otot jantung memiliki banyak inti sel yang berada di bagian tengah, memiliki garis terang dan gelap, berbentuk panjang dan bercabang. Saya akan menjelaskan tentang sistem konduksi jantung. Sistem konduksi jantung adalah jaringan khusus yang memungkinkan jantung untuk berdetak secara teratur dan efisien. Jaringan ini terdiri dari sel-sel otot jantung khusus yang disebut sel pacemaker yang menghasilkan impuls listrik. Impuls ini menyebar melalui jantung menyebabkan kontraksi otot jantung dan memompa darah ke seluruh tubuh. Sistem konduksi jantung terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu 1. Nodus sinoatrial. Nodus SA terletak di atrium kanan dekat muara vena cava superior. Selanjutnya, pacemaker alami jantung menghasilkan impuls listrik dengan kecepatan sekitar 60-100 kali per menit. Impuls ini menyebar ke seluruh atrium menyebabkan kontraksi dan memompa darah ke vertikal. 2. Nodus atrioventrikular. Nodus AV terletak di septum interaksi dekat katup tricuspidalis. Nodus AV berfungsi sebagai gerbang untuk impuls listrik, memperlambat kecepatan impuls sebelum diteruskan ke vertikal. Selanjutnya, perlambatan ini kemungkinan atrium untuk menyelesaikan kontraksi sebelum vertikal mulai berkontraksi. Yang ketiga, berkas His. Berkas His adalah kumpulan serat otot jantung khusus yang berjalan dari nodus AV ke septum interventrikular. Selanjutnya, berkas His membawa impuls listrik dari atrium ke vertikal. 4. Serat Purkinje. Serat Purkinje adalah serat otot jantung khusus yang bercabang dari berkas His dan menyebar ke seluruh vertikal. Selanjutnya, serat Purkinje membawa impuls listrik ke seluruh vertikal menyebabkan kontraksi simultan dan memompa darah ke arteri. Cara kerja sistem konduksi jantung. 1. Konduksi SA menghasilkan impuls listrik. 2. Impuls menyebarkan melalui atrium menyebabkan kontraksi. 3. Impuls mencapai nodus AV di mana kecepatannya diperlambat. Yang keempat, impuls kemudian melewati berkas His dan serat Purkinje mencapai vertikal. Yang kelima,
menyebabkan kontraksi vertikal memompa darah ke arteri. Gangguan sistem konduksi jantung. Gangguan sistem konduksi jantung dapat menyebabkan berbagai masalah termasuk yang pertama, bradykardia adalah detak jantung yang lambat. Takikardia yaitu detak jantung yang cepat. Fibrilasi atrium yaitu kontraksi atrium yang cepat dan tidak teratur. Fibrilasi vertikal yaitu kontraksi vertikal yang cepat dan tidak teratur yang dapat menyebabkan kematian mendadak. Baiklah, materi selanjutnya mengenai sistem tekanan darah. Apa sih sistem tekanan darah itu? Tekanan darah adalah gaya yang diberikan oleh darah terhadap dinding arteri saat dipompa oleh jantung. Adapun satuan dari tekanan darah yaitu mmHg atau milimeter merkuri. Nah, dalam tekanan darah ini terdapat dua komponen utama, yaitu tekanan sistolik dan tekanan diastolik. Tekanan sistolik adalah tekanan saat jantung sedang berkontraksi, sedangkan tekanan diastolik adalah tekanan saat jantung beristirahat di antara detak. Adapun kategori tekanan darah menurut WHO dan AHA sebagai berikut. Selanjutnya, dampak dari tekanan darah yang tidak normal. Tekanan darah tinggi atau hipertensi menyebabkan dampak yang pertama meningkatkan risiko stroke dan serangan jantung. Yang kedua, kerusakan ginjal dan mata. Yang ketiga, dapat menyebabkan gagal jantung. Selanjutnya, tekanan darah rendah atau hipotensi. Yang pertama, pusing dan pingsan. Yang kedua, shock dan kegagalan organ jika terlalu rendah. Adapun cara untuk menjaga sistem tekanan darah selalu sehat yaitu dengan memakan makanan yang sehat seperti memakan sayur, buah, dan makanan yang rendah akan kadar garamnya. Kemudian yang kedua, olahraga yang teratur. Yang ketiga, mengurangi stres dengan melakukan meditasi, tidur yang cukup, dan relaksasi. Kemudian yang keempat, batasi konsumsi alkohol dan berhenti merokok. Yang kelima, yaitu rutin untuk mengecek tekanan darah. Apa itu cardiac output? Cardiac output atau curah jantung adalah jumlah darah yang dipompa atau volume darah yang dipompa jantung dalam 1 menit. Curah jantung ini dapat membantu untuk mendiagnosa penyakit jantung seperti serangan jantung, gagal jantung, aritmia, dan lain sebagainya. Juga bisa untuk mengetahui efektivitas pengobatan. Nah, untuk mengetahui curah jantung ini, kita dapat mengalihkan detak jantung selama 1 menit dan juga jumlah volume darah yang dipompa jantung setiap detakan atau stroke volume. Untuk mengukur atau menilai cardiac output ini, kita bisa melakukan 2 metode pemeriksaan. Yang pertama menggunakan ekokardiografi dan pemasangan selang dari pembuluh darah di leher menuju ke jantung. Berapa batas normal cardiac output? Batas normal cardiac output setiap orang itu berbeda-beda, tergantung dipengaruhi oleh faktor usia, aktivitas, dan kondisi kesehatannya. Namun, umumnya pada orang dewasa itu sekitar 5 liter ketika dia sedang beristirahat. Berbeda ketika sedang berolahraga ataupun melakukan aktivitas fisik yang berat, itu volume cardiac output bisa meningkat hingga 3-4 kali lipat dibandingkan dengan ketika sedang beristirahat. Karena ketika tubuh sedang berolahraga atau melakukan aktivitas fisik yang berat, tubuh akan memerlukan lebih banyak suplai oksigen. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi cardiac output. Di antaranya ada faktor usia, serangan jantung, fibrilasi atrium, hipertensi, perikarditis konstriktif, stenosis aorta, anemia, dan juga hipotiroidisme. Volume sekujur jantung adalah volume darah yang dipompa oleh jantung pada setiap denyut jantung. Nilai normal volume sekujur jantung adalah sekitar 70 sampai dengan 100 ml per denyut jantung. Berikut nilai volume sekujur jantung pada beberapa kondisi. Yang pertama adalah dewasa sehat 70 sampai 100 ml, yang kedua ada atlet 100 sampai dengan 150 ml, yang ketiga adalah pasien dengan gagal jantung yaitu 40 sampai dengan 60 ml.
Berikut ini beberapa faktor yang bisa mempengaruhi volume sekuncup jantung. Yang pertama adalah usia. Bertambahnya usia, elastisitas jantung dan pembuluh darah dapat berkurang yang dapat mempengaruhi volume sekuncup jantung. Yang kedua adalah kondisi kesehatan. Kondisi kesehatan dapat mempengaruhi kemampuan jantung untuk mengisi dan memompa darah. Yang ketiga adalah aktivitas fisik. Rutin berolahraga cenderung memiliki volume sekuncup jantung yang lebih besar karena jantung mereka lebih efisien dalam memompa darah. Yang keempat adalah stres dan emosi. Tingkat stres dan kondisi emosional yang tinggi dapat mempengaruhi denyut jantung. Yang kelima adalah kebiasaan hidup. Merokok, mengkonsumsi alkohol, dan pola makan juga berperan. Yang keenam adalah obat-obatan. Beberapa obat dapat mempengaruhi kinerja jantung dan volume sekuncup jantung, baik meningkatkan atau menurunkan. Yang ketujuh adalah genetik. Faktor genetik juga menentukan struktur dan fungsi jantung seseorang. Demikianlah penjelasan dari kami mengenai mekanisme kerja jantung, sistem konduksi jantung, sistem tekanan darah, radial akut, dan juga volume sekuncup